Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar bertausiah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membawakan istighfar ahlil bait sebanyak 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi jidni imana wa wafirli amalan mabulan, ya Bakrini Siddiq wa Umar Utsman wa Ali Siti Fatimah binti Rasuli Siti Fatimah binti Rasuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberkatilah sahabat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasawabi nila ruhi Tuan Guru Muhammad Riyadi Sinaga Asatari, wasawabi nila ruhi Al-Mukarram Kutubi Sayyidina Waliullah kakek saya Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Satari As-Sahid, wasawabi nila ruhi si Abdul Jalal Muklisin rahimakumullah, wasawabi nila ruhaniya Sayyidina wa Habibina wa barakatina ashabi ratibi kutubi Abdul Hamid Jamak Suwari Waliullah Kudusullah. Yang pertama-tama yang kami muliakan Tuan Guru kita Muhammad Lalas Al-Malik, dan tidak lupa juga kepada bapak-bapaknya yang hadir pada malam hari ini. Di sini kakek Malik memberi amanah kepada Bapak Muhammad Sofi Al-Malik setelah ba'da maghrib disuruh belajar bertausiah. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan saja kepada Bapak Muhammad Sofi Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bibarakatillah ala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wasawabi ila ruhaniyah waliullah kakek saya Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Satari As-Sahid. Wasawabi ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa barakatina ashabi ratibi kutubi Syekh Abdul Hamid Jamak Suwari Waliullah Kudusullah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah kita masih diberikan kesehatan iman kita, kesehatan Islam kita, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini.
dan salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah kepada Tuan Guru kita Muhammad Lalas Al-Malik, mudah-mudahan oleh Allah selalu diberikan kesehatan kepada beliau agar selalu agar selalu bisa membimbing, menasihati kita. Amin amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati kepada bapak guru yang hadir pada malam hari ini. Di sini saya diberikan amanah oleh kakek Malik untuk belajar bertausiah, dan apabila nantinya terdapat salah-salah dalam penyampaian, mohon kiranya untuk dibenarkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang apa-apa yang akan dikaji pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita untuk menghadapi kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwasannya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya dan agar kamu beruntung. Maka di situ dikatakan, wahai orang-orang yang beriman. Berarti di situ bukan dikatakan yaitu orang-orang kafir atau orang-orang selain Islam, kan begitu, atau orang Hindu atau orang Kristen. Di situ yaitu orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab. Maka di situ dikatakan, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka di dalam rukun takwa terdapat yang nomor satu, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya. Maka di situ bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasulnya sementara kita bukan berada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ Nabi Muhammad menyeru kepada kita, ikutilah nanti yaitu pewarisku, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Maka di Indonesia ini banyak yang namanya ulama, yang dikatakan ulama itu banyak. Tetapi di situ Nabi Muhammad yaitu mengatakan nanti terdapat yaitu 70 firqah. Terbagi Islam itu menjadi 70 firqah. Maka di situ yang selamat siapa? Kata Rasul berkata, yang selamat adalah yang sepertiku. Maka kita cari yaitu pewaris-pewaris Nabi yang seperti Nabi Muhammad, gitu. Maka di situ dikatakan lagi, carilah wasilah agar kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kita disuruh cari wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka dikatakan di dalam hadis riwayat Abu Daud, di situ diterangkan bahwasanya sertakan dirimu kepada Allah. Maka jika dirimu belum dapat beserta dengan Allah, maka sertakanlah dirimu kepada orang-orang yang beserta dengan Allah. Maka ia akan mengenalkan, yaitu mengenalkan dirimu kepada Allah. Maka ketika kita belum mengenal daripada Allah, maka ikutilah yaitu orang-orang yang sudah mengenal daripada Allah. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, di situ diterangkan bahwasannya apabila kita tidak memiliki guru atau belajar tidak dengan guru, maka di situ gurunya adalah setan. Mengapa orang-orang di Indonesia ini banyak yaitu
Salat iya kan begitu, zakat iya. Tetapi di situ rukun Islam yang nomor pertama, yaitu nomor satu, yaitu syahadat, dia tidak memahami kan begitu. Maka sebenarnya Islam di Indonesia ini terdapat menjadi dua bagian. Ketika mati, yaitu nanti ada Islam yang daripada ketetapan Allah dan yang dibimbing oleh wali Allah. Maka itu tergantung daripada diri sendiri, diri pribadi sendiri. Apakah kita itu yang termasuk golongan yang dibimbing oleh wali Allah, apakah yang mati daripada ketetapan Allah kan begitu. Maka nanti yang apabila mati daripada ketetapan Allah, maka nanti kita akan diadili di dalam akhirat nanti. Perbuatan kita selama di dunia ini diadili kan begitu. Maka ketika nanti di akhirat itu diadili, maka selama di dunia ini kita itu bermasalah kan begitu. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, celakalah bagi orang-orang yang salat kan begitu. Maka di Al-Quran daripada ayat lain diterangkan, ya ayyuhallazina amanu fi silmi kafahan begitu. Maka di situ diterangkan, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Maka syahadat itu yang bagaimana kan begitu. Banyak orang memahami yaitu hanya diucapkan kan begitu. Maka kata kakek guru kita, syahadat itu ada 3 kesempurnaannya, yaitu diucapkan di lisan, diyakini di hati, dan diperbuat oleh anggota badan. Maka di situ beruntunglah bagi kita semua, yaitu sudah memegang daripada tali wasilah yang sambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ kakek Malik berpesan kepada kita, kenalilah yaitu sifat setan, agar kita nantinya dalam menjalani kehidupan agar tidak terjerumus daripada sifat-sifat setan. Karena di situ setan sudah mengatakan, yaitu iblis, akan kugoda keturunan Adam dengan kebaikan. Maka di situ kalau kita tidak teliti betul terhadap perbuatan kita, maka kita akan terjerumus daripada sifat-sifat setan. Maka kita disuruh menggunakan daripada sifat Allah sekurang-kurangnya dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, memakai yaitu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah untuk selalu belajar, untuk selalu mengamalkannya, agar supaya nanti kita selamat dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat nantinya untuk saya pribadi, lebih-lebih untuk kita semua. Cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah dari Bapak Muhammad Sofi Al-Malik yang begitu gamblang. Mudah-mudahan dapatlah menjadi wawasan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan dapat juga kita untuk mengamalkannya. Dan untuk meluruskan kalam dari Bapak Muhammad Sofi Al-Malik dan menambahkan kalam, tidak mengurangi rasa hormat, kami persilakan kepada Tuan Guru kita Muhammad Lalas Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in.
Syafaat ala rohani Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasafi ala rohani wali Allah Syekh Jainal Arifin Al-Mali Asatara Sahid. Wasafi ala rohani Sayyidina Ashabi Rotibi Kutubi Abdul Hamid Jama' Suwari waliullah Qudusullah Hatta ilahul forosidin ala Sayyidina Bakar wa Umar wa Usman wa Ali wa angkuli sabati Rasulillahi ajma'in wal malaikatil muqarrabin muqarrabun wala hawla wala quwata illa billah illa alil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Zat yang Maha Agung, yang pada malam hari ini kita diberi karunia nikmat yang sangat besar berupa iman dan Islam, kesehatan, umur, rezeki. Semua itu rahmat pemberian dari Allah. Sudah pantaslah kita selalu mengucapkan rasa terima kasih dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bertambah-tambahlah nikmat untuk diri kita, istri kita, anak keturunan kita. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat bering salam atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu mencintai beliau, selalu menyebut-nyebut namanya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Dengan kita berusaha menjunjung tinggi sunnahnya, mengikut daripada ulamanya di zaman sekarang ini. Mudah-mudahan kita dihargai sebagai umatnya dan mendapat syafaat di dunia sampai di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, khalifah muda kita, para khalifah, bapak-bapak yang saya muliakan yang hadir pada malam hari ini. Izinkanlah saya menyambung. Saya senang dengan suatu kajian agama. Saya menyambung saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Jadi perintah ulama kita, apabila ada tausiah maka luaskanlah dengan sudut pandang yang kita ketahui, bukan mematahkan apa yang telah disampaikan khalifah muda kita, tapi untuk menambah, memperkuat nasihat-nasihat. Karena ciri-ciri orang yang hatinya bersih, ikhlas mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Alazi alama bikolam, aku memberi petunjuk melalui perantara kalam. Baiklah, tadi menyampaikan tentang masalah berwasilah. Berwasilah itu penting kita ketahui. Sebanyak orang awam itu memahami cara beragama dengan Quran dan hadis, udah cukup. Padahal di dalam Quran sama hadis menyuruh kita untuk mengikut orang-orang yang dipilih. Saya contohkan di surat Yasin ayat 21. Apa pernyataan dalam Al-Quran itu? Ikutilah orang-orang yang diberi petunjuk. Ada lagi perintah dalam Al-Quran itu, Al-Maidah 35, hendaklah kamu berwasilah, cari jalan kepada Tuhan. Ada lagi perintah di dalam Al-Quran itu, surah Ali Imran ayat 103. Hendaklah kamu berwasilah dengan bubul tali agama Allah. Maka dari sini, kalau kita tadi ini memahami tentang wasilah ini, memang itu dibenarkan. Kalau bahasa Nabi itu al-ulama arisatu anbiya. Maka dari sini, wahai saudaraku, intisari penyampaian ilmu ini adalah kita
pokok bila kekal dengan Allah bersama para wali-wali Allah. Maka dari sini di dalam Al-Baqarah 151 kurang lebihnya seperti ini. Kama asalnaka fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum malam ta'unu ta'lamun. Kami datangkan seorang rasul, seorang guru yang datang dari kalangan kaummu, yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dan hikmah dan apa-apa yang belum kamu ketahui. Nah ini kalau ujung dari ayat itu tadi, itu ilmunya mendalam, karena di dalam Quran itu apa-apa yang belum kamu ketahui. Maka dari sini berkaitan tentang masalah wasilah ini sangat penting bagi orang-orang yang ingin mendalami tentang Quran, hadis, dan ilmu-ilmu agama. Maka ikutilah orang-orang yang diberi petunjuk, kata Allah. Sementara kita ini yang udah ngaji ini udah mengamalkan itu, ujungnya itu di dalam Quran itu, intisari ilmu ini, ya ayuhal nafsu mutmainah irji'i robiki rodiyatan mardiyah. Hai jiwa yang baik, masuklah kamu ke dalam jamaah hambaku yang ridho diridhoi. Kita ridho masuk pengajian, mentaati, mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Walhuli ibadi walhuli jannati, itu isi Quran. Maka dari sini intisari yang disampaikan ini untuk duduk kepada pokok bila kekal dalam kebaikan, insya Allah. Bahkan di dalam hadis, orang yang mati dalam belajar akan dimudahkan dalam keselamatan masuk dalam surga. Ini intisari penambahan apa yang disampaikan tadi. Ada lagi di dalam Al-Quran itu, surah Al-Fat ayat 10-18. Orang yang setia dengan Allah dan Rasul dan para ulama, maka Allah akan meridhoinya. Jadi tadi ayat yang lain dijanjikan masuk dalam surga, ayat yang lain Allah meridhoinya. Ridho Allah itu sebagai rasa cinta Allah kepada hamba-hambanya yang taat. Maka di dalam ayat lain itu ditambahkan lagi, wa inna akramakum indoli akokum, orang yang paling mulia di sisiku yang paling taat di antara kalian. Mudah-mudahan kita mengupayakan ketaatan daripada apa yang diperintahkan Allah, Rasulullah, dan para ulama-ulama kita, khususnya ulama Thorikatul Satria Said di majelis kita ini. Maka dari sini, wahai saudaraku, keuntungannya di alam jad itu ada pertanyaan tentang masalah wasilah-wasilah ini. Man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma iwanuka wa ma dinuka wa ma kibatuka wa ma iwanuka wa ma imamuka, siapa pemimpinmu? Karena isi Quran hadis itu menyuruh kita mencari orang-orang yang diberi petunjuk. Hendaklah kamu berwasilah. Jadi ketika orang yang ditanya masalah pemimpin ini nggak punya pemimpin, alhamdulillahnya kita udah punya pemimpin. Insya Allah nanti kalau kita ditanyai, kita menunjuk ulama kita sebagai pemimpin yang membina kita, yang mengajari sholat kita, yang mengajari puasa, yang mengajari zakat, yang mengajari dakwah, yang mengajari sabar, yang mengajari pemaaf, yang mengajari sifat tawadu, yang mengajari sifat kasih sayang, yang mengajari sifat rahmat, sifat ikhlas, dan banyak lagi nggak saya bisa sampaikan. Ilmu-ilmu akhlak, ilmu hadab, atau mencintai Quran, mencintai orang miskin, mencintai anak yatim, semua kita rahmati.
Itu ajaran daripada ulama kita. Mudah-mudahan kita bisa mengupayakan apa-apa yang telah diperintahkan daripada ulama kita. Semua itu nanti untuk keuntungan kita. Kembali lagi saya menyampaikan tentang rahasia ini. Wa ma imamuka, siapa pemimpinmu? Untuk lebih mudahnya langsung kepada ulama kita, Tuan Syekh Zainal Arifin Al-Malik As-Satra Syahid. Dipanggil Tuan Syekh Al-Malik kita ditanyai, wa ma imamuka, siapa pemimpinmu? Syekh Abdul Hamid Jama. Wa ma muka, siapa pemimpinmu? Syekh Angku Kiambang. Syekh Angku Kiambang panggil, wa ma imamuka, siapa pemimpinmu? Syekh Ampul Panjang, Syekh Pondok, Syekh Burhanuddin, Syekh Singkil, Syekh Mola Arif, Syekh Ma'asah, terus sampai Jafar Siddiq, sampai Husain, sampai Rasulullah. 1400 lebih sekian. Ada 34 syekh apa 37 syekh itu, guru-guru kita itu menebar di muka bumi itu untuk mengajarkan kebaikan. Maka dari sinilah insya Allah rahmat atau syafaat atau sawab doa-doa daripada ulama kita itu melimpah pada kita. Ini saya sambung untuk menguatkan supaya kita timbul baqobila, mengekalkan suatu kebaikan. Kalau bahasa umumnya istiqomah, kalau bahasa tasawufnya baqobila, kekal dengan zat kebaikan, zat Allah, kebaikan. Maka dari sini wahai saudaraku, intisari apa yang disampaikan tadi, ya ayyuhallazina amanu dukhulu simi kapa, masuklah kamu dalam Islam secara kapa. Yang dimasuk kapa itu dari Al-Baqarah sampai Nas, dari 350 hadis sampai penjabaran-penjabaran ulama kita taati. Itulah bagian daripada yang mau kita tuju. Jadi kesempurnaan itu yang pertama syahadat. Syahadat ini daripada kayu balok puncak penjabaran-penjabaran saya sampaikan tadi. Karena syahadat ini kalau bahasa orang tasawuf namanya musyahadah. Nanti baru mujahadah, baru muhasabah, baru muhabah, baru mukarobah, baru mukasapa. Itu alih-alih khusus yang menjabarkan satu persatu. Tapi intisari musyahadah ini adalah bersyahadat. Syahadat itu ada dua keilmuannya. Asyhadu alla ilaha illallah itu namanya syahadat tauhid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah namanya syahadat Rasul. Jadi kita mentauhidkan zat Allah. Para ulama kita mentauhidkan zat Allah. Puncaknya tadi, intisarinya adalah memakai akhlak yang sangat mulia tadi, sifat-sifat Allah. Kalau bahasa agak kerasnya saya mohon maaf, syahadat tauhid itu jadi saksinya Allah. Orang yang jadi saksinya Allah maka sifat-sifat Allah. Kalau jadi saksinya setan pakai sifatnya setan. Ini saya minta maaf, ini bahasanya agak pedas. Tapi bagi orang yang menuntut berakhlaklah kamu, akhlak yang sangat mulia. Innama utami makarima akhlak, hati akhlak tadi ya perilaku-perilaku yang baik yang datang dari Allah dan Rasulullah. Itulah namanya syahadat tauhid. Jadi ilmu tauhid diajarkan. Nabi Muhammad dulu mengajarkan 23 tahun mengembangkan syariat sama tauhid itu sama-sama separuh. Satu 10 tahun, satu 13 tahun mengajarkan tauhid sama syariat. Maka dari sini syahadat tauhid itu mengajarkan ilmu-ilmu marifat, ilmu tingkat tinggi dalam Islam tadi. Intinya orang yang mengamalkan ilmu Islam secara sempurna jelas dia mendapat kemuliaan-kemuliaan seperti ulama kita. Jadi syahadat Rasul itu dia mengembangkan perintihan Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bersaksi aku Muhammad utusan Allah, atau bersaksi aku Nabi Muhammad utusan Allah kalau bahasa umumnya.
tapi asyhadu bersaksi aku Muhammad Rasulullah. Maka kita mengembangkan intisari ilmu syahadat Rasul ini, kita mengembangkan kebaikan. Kalau bahasa Nabi di situ balikola ayat, ataupun bahasa sahabatnya mempertanyakan tentang intisari syahadat Rasul ini, ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai Allah selain ibadah-ibadah? Innaha jihada fisabilillah, jihad di jalan Allah. Kita duduk-duduk ini termasuk kita jihad, menguatkan keimanan satu sama lain. Maka Rasulullah mengatakan tentang perintah Rasul, man araja talibil ilmi, barang siapa yang kumpul untuk membahas ilmu, wahwa fisabilillah, dialah pejuang-pejuangnya agama Allah, ila tarji'ah, sampai dia pulang ke rumah. Insya Allah kita golongan fisabilillah, orang yang memikul menegakkan kebaikan atas perintah Rasulullah. Maka dari sini wahai saudaraku, kita semua itu udah termasuk bagian daripada golongan fisabilillah. Tinggal kita istiqomah, kalau bahasa umum, kalau bahasa kita bakok, mengekalkan. Bakok bila kekal dengan kebaikan itu. Maka dari sini wahai saudaraku, marilah kita sama saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menghargai, saling menyayangi. Di majelis Tarekat Saudara Said ini kita berjuang, di wadah inilah kita berjuang, mengajak anak kita, istri kita, yang dilarang kita kasih tahu, yang diperintahkan kita kasih tahu, supaya untuk kebaikan dan kemenangan kita semua. Jam berapa ini, Pak? Ya. Ya, mungkin ini saja wahai saudaraku, saya hanya menambahkan, saya mohon maaf, saya bukan ahlinya, tapi kewajiban saya mengasih tahu yang saya tahu, walaupun sedikit. Intisari yang disampaikan, bertahanlah kita di dalam majelis kita ini, dengan syahadat kita insya Allah manfaatnya nanti kita mendapat. Yang kedua, ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui usahakanlah kita amalkan, semua itu untuk kebaikan kita, dan kita untuk menundukkan hati kita kepada zat Allah, tawadu ilallah, kita saling menyayangi, saling merahmati, saling merangkul supaya mereka bertahan dalam kebaikan ini. Insya Allah kalau kita berjuang, insya Allah kita mendapat kemenangan. Mungkin ini saja. Akhirul kalam, astaghfiruka atubu ilaihi, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh Tuan Guru kita Muhammad Lalas Al-Malik. Mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat bagi diri kita dan bisa kita untuk mengamalkannya. Dan untuk mengambil berkahnya, kita mohonkan kepada Bapak Muhammad Ngadi Al-Malik